Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Heru dari Kanwil Kumham DIY, yang kami hormati juga Pak Aji Sukmono selaku tenaga ahli DLHK DIY, yang beliau juga sebagai mantan Kepala KPH Yogyakarta. Pada kesempatan ini kami mencoba untuk mendapatkan perspektif hukum sesuai ketugasan dari Pak Heru di Kanwil Kumham DIY, utamanya pada pengelolaan hutan di DIY. Yang pertama, Pak Heru, kami mohon bagaimana keberadaan hutan dan pengelolaan hutan di DIY oleh Pemda DIY pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Monggo Pak Heru. Nuwun Bu Niken, Pak Haji, selamat sore. Dari sisi kami memang Bu, karena kami diperintah oleh pimpinan dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY sesuai dengan surat dari Kepala Dinas LHK DIY terkait dengan penyusunan atau membuat kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan DIY. Kami dalam hal ini tugas dan fungsi kami di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY salah satunya adalah fasilitasi pembentukan produk hukum daerah. Kalau tadi disampaikan bagaimana dari sisi hukum atau perspektif hukum terkait dengan keberadaan hutan di DIY dan termasuk pengelolaannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, tadi sudah disinggung ada undang-undang keistimewaan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tentunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, di mana memang pasca pemerintah mempunyai kebijakan terkait dengan peningkatan iklim investasi dan cipta kerja, telah ada dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, di mana untuk menetapkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022, merubah sebagian dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99. Namun kami menambahkan satu lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana keberadaan pemerintah daerah DIY, dalam ini pemerintahan DIY itu ada dua unsur Bu, Pak Haji, bahwa tiga undang-undang ini tidak bisa kita lepaskan kalau kita bicara tentang keberadaan hutan atau status hutan di DIY dan pengelolaan hutannya di DIY. Karena tiga undang-undang ini harus diimplementasikan berbarengan di dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Satu hal yang mungkin yang bisa kami berikan pandangan ringkas Bu, bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kebijakan atau politik hukum negara
terkait dengan desentralisasi asimetris kalau kita bicara Undang-Undang Nomor 23 2014. Dari konteks desentralisasi asimetris, tentunya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah DIY harus mencerminkan asimetris yang dimiliki oleh daerah istimewa Yogyakarta. Dalam urusan hutan, di mana Undang-Undang 41 tahun 99 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 menika, tentunya ini menjadi rujukan teknis bahwa bicara tentang hutan dengan definisi yang disampaikan di dalam Undang-Undang Nomor 41 99, di mana sih relasinya dengan keistimewaan Yogyakarta kalau dari konteks regulasi. Nanti kita akan bicara mungkin sejarah dan rekognisi keberadaan DIY, Bu. Tapi saya coba ingin mengulas dalam konteks regulasi nasional bahwa definisi hutan salah satu unsur utamanya adalah hamparan lahan. Hamparan lahan menika ini berkaitan dengan urusan keistimewaan di bidang pertanahan, di mana di dalam Undang-Undang Keistimewaan dikatakan bahwa tanah kasultanan dan tanah kadipaten berada di seluruh kabupaten kota yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Sebelum kita membahas sektor hutan, Bu, menarik lagi bahwa keistimewaan atau urusan keistimewaan ini itu didasari dengan sejarah dan rekognisi. Nah, kalau kita kembali kepada konteks Undang-Undang 4199, sejarah kehutanan di DIY tentunya mempunyai nilai hukum yang tidak lepas dari lahirnya atau ditetapkannya oleh negara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 50 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 sebagai pelengkap dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Nah, dua undang-undang ini tentunya harus diimplementasikan secara linier atau satu garis. Tidak boleh kami melihat bahwa kebijakan Pemda DIY tentunya di dalam undang-undang sektoral atau undang-undang kehutanan harus juga mengakomodir apa yang diperintahkan atau diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Keberadaan hutan di DIY, kami sudah membaca kajian histori dari kehutanan yang pernah dilakukan oleh DLHK. Kami melihat bahwa kajian itu sudah memenuhi unsur validitas kesejarahan hutan di DIY. Dan dalam konteks kekinian, tentunya dari kajian yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, itu yang telah dibuat, tentunya Undang-Undang Keistimewaan ini menjadi salah satu unsur penting di dalam pengelolaan hutan di DIY. Dari nomenklatur hutan itu sendiri sudah mengatakan unsur pentingnya adalah hamparan lahan. Tentunya kebijakan pengelolaan hutan tidak boleh lepas dari keberadaan keistimewaan. Apa itu keberadaan keistimewaan terkait dengan urusan tanah? Tentunya Kasultanan dan Kadipaten menjadi pilar pemangku keistimewaan yang tidak boleh dikesampingkan dalam tata kelola hutan di DIY. Hal itu yang mungkin secara ringkas, Bu, kalau nanti pengelolaan hutan di DIY ke depan disusun kebijakan, selain undang-undang sektoral secara teknis, karena di dalam Undang-Undang 6 tahun 2023 juga sudah ada peraturan turunan terkait penyelenggaraan kehutanan, itu dengan PP nomor 23 tahun 2021, lalu juga ada peraturan menteri LHK yang juga dikeluarkan sebagai turunan teknis atau petunjuk teknis dari peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021, tetap itu menjadi rujukan utamanya terkait dengan pengurusan hutan, di mana pengurusan hutan ini adalah salah satu urusan pemerintahan yang menjadi atau yang telah dilakukan oleh Pemda dan oleh DLHK dengan unit pelaksana teknisnya, ada Balai KPH, ada Balai Tahura Bundar gitu, Bu. Nah, keberadaan hutan yang ada di DIY
Dari kalau tidak salah kemarin kami sudah menelaah ada 13 keputusan Menteri Kehutanan, Ibu. Kalau salah mohon dikoreksi. Tentunya penetapan kawasan hutan dan penunjukan kawasan hutan yang ada, yang data kami dapat, tentunya itu menjadi acuan di dalam pengelolaan hutan. Apakah itu hutan yang dikelola oleh Pemda, juga dikelola atau dilakukan pengurusannya oleh pemerintah pusat, atau mungkin ada pihak lain kayak seperti UGM yang saya lihat juga ada penetapan hutan penelitian. Tentunya definisi hutan itu tidak boleh lepas dari Undang-Undang Keistimewaan di mana hamparan lahan tadi, Bu. Karena keberadaan hutan atau fungsi hutan itu sendiri, ini tidak lepas dari hamparan lahan itu sendiri. Tentunya kebijakan ke depan itu yang perlu harus sandingkan setidaknya 3 undang-undang tadi, Bu. Undang-Undang 4199, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, dan Undang-Undang Pemda itu sendiri sebatas kewenangan di bidang urusan kehutanan. Mungkin itu, Bu. Matur nuwun Pak Heru. Kemudian kami dari Pemda DIY juga mohon untuk bisa diberikan bagaimana sebenarnya konstruksi hukum asimetris bagi Pemda DIY dalam rangka membuat kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Monggo Pak Heru. Matur nuwun Bu Niken. Walaupun kami belum merinci detail ya Bu, tapi paling tidak konsep umum kebijakan itu sendiri, kalau kita melihat tadi undang-undang sektoral dengan adanya PP 23 2021, di sana ada beberapa klasifikasi khususnya di pemanfaatan hutan. Ada hutan lindung, produksi, dan kalau tidak salah perhutanan sosial. Nah, di dalam klasifikasi atau klaster hutan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan menika, tentunya kegiatan-kegiatan usaha maupun pemungutan hasil hutan mengacu atau merujuk kepada PP 23 tahun 2021 yang kami juga sudah periksa, ada beberapa permennya. Permen LHK itu nomor 7 2021, Permen LHK nomor 8 tahun 2021. Kalau untuk perhutanan sosial Permen LHK nomor 9 tahun 2021, itu juga menjadi rujukan utama dari perspektif teknis. Namun di dalam arah kebijakan ke depan, kami juga akan membantu itu Bu, nanti membantu merumuskan itu, bahwa subjek termasuk juga konstruksinya, karena di dalam PP 23 2021 ruang yang dibuka kan hanya perizinan gitu. Padahal kalau kami membaca data pelaksanaan TUSI dari KPH, Balai KPH maupun Balai Tahura, di situ ada konstruksinya dengan pola swaklola, ada pola kerjasama, itulah yang menjadi asimetrisnya. Dan itu selama ini kan sudah berjalan dengan baik dan masyarakat mendapat manfaat dari itu. Termasuk Pemda sendiri juga mendapat manfaat. Itu bisa diletakkan sebagai kebijakan asimetris, nanti di dalam perizinan terkait dengan cipta kerjanya atau meningkatkan iklim investasi, tentunya akan dikuatkan dengan komitmen-komitmen dari para pihak, apakah itu kalau kita bicara tentang pelaku usaha itu ada orang per orang atau badan, kalau di PS itu ada hukum kemasyarakatan. Yang menarik memang ada beberapa istilah yang kemarin sudah Kumham mengikuti rapat diskusi tentang istilah perhutanan sosial itu dinomenklaturkan dengan keistimewaan ini sumbernya dari Keraton di Kasultanan Wanabroyo, tapi kedudukannya seperti kayak perhutanan sosial, lalu juga di kewenangan Pemda ada nomenklatur yang namanya Wanapuroyo, lalu yang kewenangannya dikelola oleh pusat seperti kayak Taman Nasional Gunung Merapi itu dengan Wanaradioso, di mana nanti pengelolaannya itu ada diketahui atau diberi
semacam apa ya Bu, semacam keputusan gitu dalam bentuk surat kekancingan bahwa kewenangan pengelolaan hutan, baik itu pemerintah pusat, Pemda, dan UGM sebagai hak pengelolaannya, akan diberikan kepastiannya terhadap hamparan lahan itu dengan surat kekancingan yang dikeluarkan oleh Kasultanan. Karena memang wilayah hutan atau kawasan hutan yang ada di DIY sejarahnya adalah wilayah kekuasaan Nagari Kasultanan. Dan keberadaan wilayah kekuasaan Nagari Kasultanan secara konstitusi itu diakui dengan amanatnya daerah istimewa. Kalau kita memang mau periksa lebih dalam Bu, di Undang-Undang nomor 3 tahun 1950, keberadaan daerah istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom provinsi itu adalah ex daerah Kasultanan dan daerah Kadipaten. Di mana daerah Kasultanan yang bentuknya bumi, daratan, salah satunya secara existing fungsi hutan ada di situ. Artinya, kalau kita diskusi berkaitan dengan bagaimana kebijakan ke depan, tentunya tadi yang saya sampaikan di awal, 3 undang-undang, setidaknya ada 3 undang-undang dengan peraturan turunannya, entah itu PP, kalau di Undang-Undang 41, 99 Yunto, Undang-Undang 6 2023, turunannya ada PP, ada Peraturan Menteri LHK, kalau kita bicara sektor kehutanan. Di Undang-Undang 23 2014 ada PP terkait aset daerah, pengelolaan keuangan daerah, karena pengelolaan hutan yang dilakukan oleh DIY menjadi sumber pendapatan daerah DIY. Kalau di Undang-Undang 13 itu ada Perdais, turunannya langsung dari undang-undang karena amanat undang-undang bahwa untuk pelaksanaan urusan keistimewaan diatur dengan peraturan daerah istimewa. Nah, berkaitan dengan hutan ada Perdais nomor 1 2017 tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan Kadipaten, dan termasuk juga satuan ruang strategis tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Jadi nantinya kebijakan ke depan yang LHK buat, tentunya 3 undang-undang ini menjadi rujukan tanpa menghilangkan kewenangan yang sudah ada yang sedang dijalankan oleh pemerintahan saat ini, baik itu pusat yang dilakukan oleh unit instansi vertikalnya, Pemda oleh unit pelaksana teknis, dan UGM sebagai hak pengelolaan penelitian. Ini tuh Bu. Matur nuwun Pak Heru atas telaah dan analisis perspektif hukumnya bagi pengelolaan hutan DIY yang konstruksinya adalah bersifat asimetris. Terima kasih Pak Heru. Pak Aji juga telah mengawal penyusunan rancangan peraturan gubernur tentang pengelolaan hutan DIY sebagai tenaga ahli dari DLHK DIY.